saya bingung keyakinan hakim ini didasari oleh apa. Karena yang kita tahu ya, alat bukti itu jelas. Menetapkan tersangka, menghukum seseorang, itu harus ada 5 alat bukti. Nanti dikuatkan dengan keyakinan daripada hakim. Yang buat saya kecewa adalah alat bukti apa sih yang dimaksud oleh hakim ini. Jadi saya waktu dari pengadilan mau ke sana, jujur saya nggak tega untuk ketemu. Saya nggak kuat untuk ketemu. Saya nggak bisa ngebayangin bagaimana beliau sedihnya gitu ya. Justru saya yang menangis gitu ya. Saya menangis, tapi dia bilang, Bu Dina, kita harus kuat. Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin belum usai. Walaupun sidang vonis telah digelar dan putusan majelis hakim telah diketuk pada Jumat 23 September lalu, namun tim Ade Yasin tidak patah arang memperjuangkan Ade Yasin agar bisa bebas. Kuasa hukum Dina Lara Butar-Butar meyakini bahwa kliennya tidak bersalah. Ini diperkuat dengan fakta persidangan di mana 39 saksi yang diperiksa tidak ada yang menyebut adanya keterlibatan Ade Yasin untuk mengkondisikan laporan keuangan BPK. Namun, hakim yang diketuai Hera Kartiningsih telah memutuskan dan menimbang perkara yang melilit Ade Yasin CS. Dalam putusannya, majelis memvonis Ade Yasin dengan hukuman 4 tahun dan denda senilai 100 juta rupiah. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan ditempuh tim kuasa hukum Ade Yasin? Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Ade Yasin sebagai tersangka pada Kamis 28 April 2022. Dalam persidangan perdana pada 13 Juli 2022, Ade Yasin didakwa JPU memberikan uang suap 1,9 miliar untuk meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian. Sampai akhirnya, setelah sidang pemeriksaan saksi di sidang lanjutan, jaksa menuntut Ade Yasin atas kasus yang melilitnya dengan hukuman 3 tahun. Sejumlah pihak merasa janggal, tak terkecuali kuasa hukum Ade Yasin yang digawangi Dina Lara Butar-Butar. Sampai di akhir sidang, putusan majelis hakim yang diketahui Hera Kartiningsih memvonis Ade Yasin dengan hukuman setahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Dina Lara Butar-Butar menganggap hakim mengesampingkan fakta persidangan karena sebanyak 39 saksi yang dihadirkan jaksa dan 2 saksi ahli memberikan keterangan bahwa Bupati Bogor tidak terlibat. Dina Lara Butar-Butar menganggap hakim mengesampingkan fakta persidangan karena sebanyak 39 saksi yang dihadirkan jaksa dan 2 saksi ahli memberikan keterangan bahwa Bupati Bogor tak terlibat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Metropolitan, balik lagi dalam program Ngopi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Ibu Dina Lara Butar-Butar. Selamat sore, Ibu Dina. Selamat sore. Sehat, Bu Dina? Sehat. Ya, Bu Dina ini sempat viral beberapa bulan ke belakang karena kasus yang ditangani adalah kasus orang nomor 1 di Kabupaten Bogor, Ibu Bupati nonaktif Ade Yasin. Nah, kita akan mengulas soal perjalanan kasus ini sampai kemarin akhirnya tanggal 23 September, tepatnya hari Jumat, hakim memberikan putusan vonis 4 tahun, 1 tahun lebih berat dari tuntutan jaksa, yaitu hanya 3 tahun. Ya, jadi Bu Dina, biar ini kita tidak salah persepsi, bisa diceritakan dari awal misalnya Bu Ade itu mulai dari dibawa sampai terus kemudian persidangan sampai ke vonis. Bisa diceritakan dulu awalnya gimana, Bu Dina? Baik, semuanya. Terima kasih ya untuk hari ini. Mudah-mudahan melalui acara ini masyarakat Indonesia bisa melihat
kebenaran yang terjadi dalam perkara yang dialami oleh Ibu Ade Yasin ya. Pertama-tama kalau kita ingat peristiwa ini pada saat Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka 28 April 2022 ya. Mungkin kita belum lupa bahwa Bu Ade Yasin ditetapkan tersangka karena kasus OTT. Tetapi kan faktanya di persidangan kita sudah lihat ternyata beliau itu tidak pernah di OTT ya. Tetapi memang hari itu jam 3 subuh tanggal 27 beliau dijemput untuk didengar, dijemput. Dan itu ada rekaman putri beliau dan saya kira sudah di masyarakat Indonesia mungkin sudah pernah mendengar rekaman itu ya. Beliau dikatakan dijemput sebagai pengguna kekuasaan pengguna anggaran ya untuk didengar keterangannya terhadap adanya ASN yang telah dijemput lebih dahulu oleh KPK ya. Jadi jelas sekali dikatakan di sana untuk mendengarkan keterangan, memberikan keterangan ya. Dan keesokan harinya 1 kali 24 jam kita dengar bahwa Ade Yasin itu ternyata ditetapkan tersangka atas dasar OTT ya. Tetapi setelah persidangan baru kita terbuka bahwa faktanya Ade Yasin itu tidak pernah sedang melakukan atau seketika sedang melakukan perbuatan yang didakwakan oleh JPU tersebut gitu ya. Makanya kita pastikan bahwa Ade Yasin itu tidak sedang melakukan perbuatan yang didakwakan, maka beliau dijemput, tetapi hanya didengar keterangannya terhadap ASN yang diduga ya waktu itu ya melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut gitu loh. Nah, berujunglah sampai kepada persidangan dan persidangan kemarin yang cukup membuat saya pribadi pun sangat syok ya. Pengalaman saya sebagai pengacara yang berpuluh tahun ternyata ya zong di persidangan itu padahal faktanya sangat membuktikan 39 saksi, bahkan 3 orang terdakwa yang lain juga ditambah 2 ahli, itu semua tidak ada satu fakta pun yang membuktikan bahwa Ade Yasin itu melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh JPU tersebut. Seperti itu. Nah, kemarin tepatnya minggu lalu ya Jumat kita sudah mendengar juga atau mendapatkan berita juga secara langsung bahwa divonis 1 tahun lebih berat dari tuntutan jaksa. Gimana tanggapan Ibu? Nah, saya juga hakim sampai berani mengambil putusan yang ultra petita ya, artinya melebihi apa yang dituntut. Istilahnya ultra petita. Ultra petita ya, apa yang dituntut oleh JPU dengan fakta 39 saksi ditambah 2 ahli. Saya juga bingung ya. Saya juga sampai sekarang penasaran, buat saya sebagai latar belakang saya adalah akademisi ya. Saya dosen Fakultas Hukum dan puluhan tahun saya jadi dosen juga luar biasa aneh buat saya. Hakim sampai punya keyakinan memutus lebih tinggi daripada tuntutan JPU. Buat saya juga sesuatu hal yang janggal ya. Tapi saya tidak boleh menuduh ya, tapi boleh menduga, boleh aja kali ya. Dugaan saya ada apa sih di perkara ini yang mungkin memang walaupun saya menduga, tapi saya tidak dapat jawaban gitu ya. Hanya ada jawaban buat saya sendiri. Tapi masyarakat umum boleh mungkin menjawab ada apa sampai hakim punya keyakinan memutus Ade Yasin itu lebih berat daripada tuntutan jaksa. Karena memang di hukum itu gini ya, saya lupa pasal berapa ya, dikatakan gini, kalau hakim ragu-ragu saja ya memutus seseorang bersalah dan tidak bersalah, hakim harus memutus sesuatu yang menguntungkan bagi terdakwa. Bayangkan tuh, kalau hakim ragu aja, berarti kalau ragu ada petunjuk antara bersalah dan tidak bersalah kan gitu ya. Nah, kalau ragu di tengah-tengah, kalau ragu saja dia harus memutus yang menguntungkan terdakwa. Apalagi saya bingung keyakinan hakim ini didasari oleh apa? Karena yang kita tahu ya, alat bukti itu jelas. Menetapkan tersangka, menghukum seseorang, itu harus ada 5 alat bukti. Nanti dikuatkan dengan keyakinan daripada hakim. Nah, minimal itu 2 alat bukti. Ya, alat bukti itu ada saksi, ada ahli, ada surat, ada petunjuk, ada keterangan terdakwa. Nah, sampai hari ini yang menurut akal sehat saya nggak bisa nyambung. Apa sih 2 alat bukti yang menurut hakim sehingga berkeyakinan
bukan hanya menyatakan bersalah, tetapi menuntut atau Lebih besar. memutuskan lebih daripada tuntutan JPU. Ya, betul. Nah, ini juga kita melihat di perjalanan persidangan, infonya juga banyak saksi yang merubah keterangannya ketika dihadirkan dalam muka persidangan. Jadi BAP-nya apa, terus kemudian keterangan ketika di sidang apa. Betul nggak kayak gitu? Iya, memang ada beberapa saksi yang merubah, ya, ada beberapa. Tapi kan itu ditanyakan oleh majelis hakim, kenapa merubah? Iya, karena pada saat kita diperiksa di sana itu namanya kaget, keadaan seperti tertekan, diperiksa malam gitu ya. Jadi ya pada saat di persidangan lah mereka terbuka. Dan memang kalau namanya di penyidikan itu kan hanya satu pihak ya. Sedangkan di persidangan kan ada majelis hakim. Nah mungkin disitulah mereka lebih terbuka sehingga mereka berani merubah daripada BAP mereka. Sebenarnya masalah nggak sih kayak gitu? Sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah ya. Karena pada saat pemeriksaan di BAP kan yang memeriksa hanya penyidik gitu loh. Hanya sepihak. Justru kebenaran itu hakim harus terikat terhadap keterangan fakta yang ada di persidangan. Lah kalau tidak boleh dirubah ya buat apa persidangan? Langsung aja putus pada saat penyidikan. Justru karena hasil daripada BAP di penyidik itu bisa dirubah di persidangan. Makanya kita selalu tanyakan, apakah masih sesuai dengan BAP pada saat di BAP apa tidak? Kan diberi kesempatan. Gitu loh. Kalau yang Budina tangkap ada berapa itu berarti yang merubah BAP? Yang merubah nggak banyak atau? Tidak banyak, hanya yang merubah itu kalau tidak salah itu hanya Ihsan. Sama siapa namanya, sama Adam tidak merubah sama sekali. Ihsan ya, Ihsan gitu loh yang merubah. Atau si Dede Sopian. Oh, Dede Sopian. Hanya dua. Tapi itu tidak merubah di BAP di penyidik itu udah dirubah sebenarnya. Oh, sudah dirubah. Sudah dirubah, cuma dipertegas di persidangan. Karena pada saat di persidangan itu kan ditanyakan BAP awal. Dia bilang itu sudah saya robah. Jadi kan Dede ini kan di BAP lebih daripada satu kali. Nah, jadi sebenarnya bukan mentah-mentah di persidangan dirubah, tidak. Awalnya juga di penyidik sudah dirubah. Betul. Gitu loh. Nah ini juga ada hal yang menarik, HP dan dolar yang dijadikan alat bukti oleh jaksa itu tidak diungkap di persidangan, benar nggak? Nah ini yang menarik. Kalau masyarakat Indonesia masih dengar, jangankan masyarakat Indonesia, saya aja sebelum ditunjuk jadi kuasa, mendengar pertama kali bahwa Ibu Ade Yasin di OTT bersama 11 orang lagi dengan alat dengan sejumlah uang asing, tapi tidak disebutkan jumlahnya ya kan. Kalau orang menangkap sejumlah uang asing kan nggak mungkin hanya $2.770 gitu ya. Pasti bayangan orang tuh miliar, triliun gitu ya. Karena udah nggak aneh sih buat kita ya. Kalau orang katanya sejumlah uang asing pasti besar. Padahal kan itu sejumlah uang itu $2.770 itu adalah uang pribadi Bu Ade Yasin. Dan kita bisa buktikan di persidangan. Tidak ada kaitan dengan kasus. Tidak ada kaitannya. Di dakwaan juga tidak dimunculkan. Harusnya buat dong. Ibu Ade Yasin melakukan perbuatan pidana pasal segini dengan alat bukti 2.770 uang dolar, kan harusnya gitu ya. Ini nggak sampai putusan pun tidak. Dan kami selalu pertanyakan gitu loh, apa kaitan daripada uang dolar 2.770 tadi? Hakim bilang kenapa nggak dilakukan gugatan pra peradilan? Nah ini juga saya makin stres juga. Apa ya wajib harus melakukan gugatan pra peradilan? Justru inilah persidangan, dibuktikanlah semuanya. Apakah uang yang disita, barang yang disita adalah merupakan alat yang dipergunakan melakukan perbuatan didakwakan atau merupakan hasil dari perbuatan yang didakwakan, kan gitu ya. Harusnya kan diputuskan juga dong di persidangan itu gitu loh. Nah sampai sekarang tidak disinggung, padahal kita pertanyakan di dalam pledoi kita juga kita pertanyakan. Begitu juga terkait dengan HP-nya Bu Ade. Sampai saat ini juga ya, andaikan kemarin dikatakan petunjuk perbuatan Bu Ade itu adalah hasil sadapan HP orang lain, bukan HP-nya pribadinya gitu loh. Jadi kalau sadapan terkait Bu Ade itu sebenarnya nggak ada. Hanya sadapan terkait ngobrolnya Ihsan kepada A, kepada B, kepada C. Nah itulah yang dikatakan sebagai petunjuk. Hanya ngebacun aja, ngerumpi gitu ya. Istilah saya sih ngebilang ngebacun, walaupun saya nggak ngerti arti ngebacun ini apa sih kepanjangannya. Ngebacun itu nggak ada di KPPI ya? Nggak ada ya? Kayaknya bacun banyak
cungur gitu kali ya. Banyak ngomong berarti Ya ya? banyak ngomong, ngerumpi lah. Karena Ngerumpi, itu saya ngerumpi. pertanyakan kepada Dede Sopian, saya tanya, Ruli saya tanya. Saya tanya dia, dari mana kau tahu yang kau terangkan tadi di persidangan itu semua karena pengetahuanmu atau kamu tahu dari Iksan? Dia bilang hanya hasil cerita dari Iksan semua. Dia tidak mengalami sendiri. Tidak mengalami sendiri, tidak mendengar sendiri, tidak mengetahui sendiri. Semua adalah dia ketahui karena cerita daripada Iksan. Iya. Seperti itu. Nah, Bu Dina, sambil kita ulas lagi nanti lebih jauh, kita lihat dulu ada video yang ditampilkan oleh tim dari Metropolitan. Silakan. Di setiap persidangan, pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh majelis hakim tadi, itu saksi tidak pernah nyatakan, tapi punya rekamannya. Kami akan buktikan, kami akan laporkan ke majelis hakim. Kami pastikan, melebihi saya bilang, pola pikir hakim hari ini mengarang cerita itu persis seperti BAP, bahkan menambah dari BAP, ya, menambah fakta di BAP. Semua fakta persidangan 39 saksi, 42 dengan jangkapan. Saksi ahli sama sekali tidak ada yang dipertimbangkan. Kami kecewa sekali. Mungkin media-media semua sudah pernah menyaksikan persidangan. Tidak ada satu saksi pun yang mengatakan keterlibatan Bu Ade. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan pernah diperintah. Kenapa majelis hakim begitu yakin sekali? Jujur saya pribadi pun dari hari Senin pembelaan saya curiga. Kenapa tiba-tiba hakim mengatakan akan putusan hari Jumat? Sebelumnya beliau mengatakan 2 minggu. Saya sudah mulai curiga. Ternyata saya lihat tidak jauh berbeda dari BAP dan tuntutan JPU. Coba perhatian nanti, bahkan melebihi. Seperti hakim itu hadir di dalam pertemuan itu, seperti hakim itu hadir di dalam pengkondisian. Saya pastikan itu akan saya kupas itu putusan itu per kalimat akan saya kupas. Kupas, Bu! Kupas, Bu! Pastikan di dalam apa? Rekaman, kita punya rekaman. Sare kasih dodong, sare wae. Tidak semuanya dikesampingkan fakta persidangan. 100% dikesampingkan. Coba sangat aneh kan? Pembelaan kita setelah dinyatakan unsur-unsur, pembelaan baru dipertimbangkan di akhir. Kacau memang peradilan kita ini. Kacau. Kalau begini saya sebagai dosen, jujur saya kecewa sebagai dosen. 20 tahun saya sebagai dosen, saya tidak pernah menciptakan ada orang aparat penegak hukum seperti ini hari ini. Betul, saya kecewa sebagai dosen. Sepertinya tidak ada makna perkuliahan itu. Betul, Bu. Hari ini media yang jadi saksi, masyarakat Indonesia yang Insya Allah, Bu. di setiap persidangan tidak ada satu saksi pun yang pernah menyatakan Ade Yasin terlibat. Tadi banyak poin yang disampaikan oleh Bu Dina setelah putusan vonis tanggal 23 September itu ya. Yang menarik adalah kecewa terhadap peradilan. Kenapa kok bisa kecewa gitu, Bu Dina? Bayangkan ya, kita di dalam menangani perkara ini dari awal kita yakin betul bahwa Ade Yasin itu tidak bersalah, ya. Dari keterangan-keterangan saksi di persidangan, apalagi sudah diungkap, kita optimis sekali bahwa hakim itu akan objektif gitu ya, akan memutus sesuai dengan fakta gitu loh. Bayangkan apa enggak kayak disambar petir saya? Hah? Karena setahu saya kan kalau menyatakan seseorang bersalah itu kan harus 2 alat bukti minimal, 2 alat bukti. Yang buat saya kecewa adalah alat bukti apa sih yang dimaksud oleh hakim ini? Ternyata kan hanya alat buktinya berdasarkan ngerumpi-ngerumpi tadi gitu loh. Nah, setahu saya kan di KUHP itu ngerumpi itu bukan alat bukti gitu loh, bukan keterangan saksi. Saksi yang dimaksud itu adalah saksi yang mengetahui, mendengar, mengalami sendiri, bukan saksi yang mengetahui, mendengar, karena cerita orang gitu loh. Nah, ini yang buat saya ya jadi panik. Akhirnya tiba-tiba bukan jiwa pengacara saya yang muncul, tapi dosen saya yang jadi saya ya nangis aja gitu loh. Jujur saya baru kali ini saya menangis seperti itu. Kok gini amat gitu loh. Apalagi kita setiap sidang, saya selalu minta kepada teman-teman tolong diliput dari awal dan share semuanya ke umum supaya semua melakukan pengawasan gitu loh. Ini kita terbuka loh sidangnya gitu loh. Dan saya berpikir bahwa majelis hakim itu akan, menurut saya harusnya objektif gitu loh, mempertimbangkan semua keterangan saksi. Apalagi Iksan sendiri sebagai pelaku ya,
Dia sudah menyatakan tidak pernah diperintah, ya. Dia hanya ngebacur. Dia ngebawa-bawa nama Ade Yasin supaya orang lain percaya. Contohnya Adam, supaya Adam mau ngasih uang saat dia minta. Nah, terus harus keterangan siapa lagi? Saksi yang lain semuanya nggak tahu. Semua tahu karena Ihsan. Ihsan saja sudah mengaku. Nah, terus apa lagi? Nggak ada bukti surat, nggak ada sadapan, keterangan terdakwa juga tidak mengungkapkan. Nah, yang paling ironis lagi, coba lihat. Ini nih buat saya tuh sebenarnya kejam gitu ya, pemberitaan itu kejam. Ade Yasin menyuap BPK dengan senilai uang 1,9 miliar. Emang kapan Ade Yasin pernah menyuap? Kan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan itu adalah sebagian adalah saksi-saksi sebagai pemberi uang. Lah, kenapa perbuatan orang memberi jadi Ade Yasin yang dikatakan memberi? Saksi yang memberikan saja, contohnya penyedia jasa. Mereka mengatakan dia memberikan karena dia diminta oleh BPK. Langsung oleh BPK? Langsung oleh BPK. Bahkan terjadi tawar-menawar. Nah, perbuatan tawar-menawar, permintaan BPK kepada si pemberi ini, Ade Yasin aja enggak tahu. Lah, terus kenapa disimpulkan bahwa Ade Yasin melakukan penyuapan 1,9 miliar? Nah, kalau saat itu ya, Satpam misalnya ngasih uang 5.000 rupiah mungkin ke BPK, itu juga suapnya Ade Yasin juga itu. Karena semua pemberi, contohnya Yuki, ya, Rumah Sakit Ciawi, jelas-jelas ada permintaan katanya supaya tidak diperiksa MDGS yang di Rumah Sakit Ciawi, ya, sehingga terjadi permintaan kasihlah 200 juta. Hanya Yuki ngasih 200 juta. Ini saksi nih, ya. Yuki waktu itu memberikan karena dia memang tidak mau, waktu itu memang COVID, dia nggak mau ribet dengan pemeriksaan BPK. Sekarang kenapa pemberian dia itu harus Ade Yasin yang bertanggung jawab? Pertanyaannya, pernah nggak Yuki konfirmasi ke Ade Yasin bahwa dia dimintai oleh BPK? Tidak pernah. Pernah nggak Yuki mengkonfirmasi ke Bu Ade Yasin bahwa dia telah memberikan uang ke BPK? Tidak pernah. Nah, kenapa dari semua perbuatan orang-orang yang memberi ini, yang ketengan-ketengan menurut gue ini, karena ada 20 juta, ada 10 juta, ada 2 juta, 4 juta, dikumpulkan menjadi 1,9 miliar, itu adalah perbuatan Ade Yasin sebagai pemberi suap. Kacau kan? Siapa yang nggak kaget gitu ngelihat putusan seperti ini? Bu Ade Yasin harus divonis sebagai orang yang memberikan suap. Padahal tidak. Sekalipun tidak pernah memberikan suap. Gitu ini loh. Juga hal yang menarik ya, di persidangan informasinya saksi ahli pun tidak ada yang mengarah bahwa Ade Yasin terlibat, betul nggak? Betul. Ahli kan menjelaskan, terutama dua ahli ini kan menjelaskan kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, yaitu yang diatur dalam PP 12 tahun 2019. Dikatakan di pasal 4 pasal 4-nya ya, bahwa bupati atau kepala daerah itu adalah hanya dalam tataran kebijakan. Sedangkan teknisnya itu adalah sudah dilimpahkan kepada saker-saker atau SKPD. Dialah yang mengelola keuangan tersebut, dialah yang mempertanggungjawabkan gitu ya. Jadi apalagi sistem Kabupaten Bogor itu sekarang sudah cashless, tidak ada lagi uang beredar, ya. Artinya sudah ditentukan. Kepala daerah bersama dengan dewan adalah dalam tataran teknis menentukan pengelolaan keuangan daerah itu. Dan itu mengenai teknisnya sudah dilimpahkan loh. Kalau menurut ahlian dari Kementerian Dalam Negeri, dilimpahkan itu lebih karena perintah undang-undang. Bahkan kalau tidak dilimpahkan, maka itu berakibat Bu Ade Yasin sebagai kepala daerah bisa diberhentikan kalau dia tidak melimpahkan. Bayangkan, perintah undang-undang loh, wajib dilimpahkan. Begitu juga dengan saksi daripada ahli daripada JPU. Memang dia tidak secara tegas mengatakan apakah itu mandat atau delegasi. Tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 4 PP 12 2019 tersebut, dikatakan di sana adalah dilimpahkan. Jadi artinya pertanggungjawabannya, kalau ada pun pengelolaan keuangan daerah yang bermasalah, itu bukan tanggung jawab daripada bupati lagi, tetapi satuan sudah kerja. Satuan kerja. Seperti itu. Nah, juga di persidangan pledo itu kan tanggal 19 ya. Tanggal berapa? Iya, 19 hari Senin. Ya. Terus kemudian putusan
Tanggal 23. Nah, biasanya setelah pledoi kan ada duplik, replik. Iya. Nah, ini kan tidak ada. Iya. Terus kemudian tiba-tiba selang berapa hari itu ya? Dari Senin ke Jumat? Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Berarti Kamis sudah finish dong dibuat oleh majelis hakim putusannya ya. Karena Jumat itu kan tinggal membacakan. Itu sebenarnya hal yang biasa atau memang ada yang sedikit janggal ya? Kalau saya ditanya, saya belum pernah mengalami begitu ya. Memang kalau apakah JPU wajib memberikan replik? Ya ndak wajib. Ndak wajib juga. Ya ndak wajib juga gitu loh. Cuma awalnya kalau ndak salah kita punya rekaman kok ya. Bahwa hakim itu awalnya pada saat selesai pemeriksaan terdakwa, majelis hakim waktu itu bilang bahwa dia mempersiapkan putusan itu kalau nggak salah 2 minggu dia bilangnya. Tapi tiba-tiba kami sih waktu itu positive thinking aja. Pada saat kita selesai memberikan pledoi ya, hakim langsung bilang nanti putusan hari Jumat. Jujur hari itu saya sangat senang. Karena merasa aduh, Bu Ade ini kan kita udah membuktikan di persidangan gitu ya. Senang. Saya masih berpikiran positif sekali terhadap hakim gitu ya. Wah, hakim bekerjanya hebat nih, cepat nih gitu ya. Tapi ya itulah yang membuat saya sehingga emosi gitu loh. Karena satu sisi saya bahagia cepat-cepat diambil putusan 3 hari. Walaupun pengalaman saya belum pernah kayak begitu gitu ya. Apalagi kasus korupsi gitu ya. Apalagi pembelaan kita itu, wah itu pembelaan itu kita buat tuh tim ya dengan segenap hati loh, asli 7 hari 7 malam nggak tidur ya. Saya bikin pembelaan itu jam 8 pagi sampai paling cepat jam 2 subuh, baru saya pulang datang lagi jam 8 kerjain lagi gitu ya. Artinya kita kupas semuanya gitu ya. Tiba-tiba putusannya zong begitu kan ya panik gitu, panik dalam arti apa, kaget gitu loh. Kok gini amat sih gitu loh. Wong ragu-ragu aja harus membebaskan terdakwa, apalagi fakta persidangan. Seperti itulah. Terus juga di video tadi Bu Dina sempat akan mengupas putusan hakim per kalimat untuk menanggapi yang janggal. Nah itu yang dilakukan apa aja tuh untuk mengupas itu? Makanya kita jujur, kita mendesak terus nih Pengadilan Tipikor Bandung ya. Dan Jumat itu kita bilang kami tunggu sampai sore ini, kami pernyataan banding harus sekarang kami tanda tangani. Kami tidak mau menunda ya. Nah, makanya kita pastikan, bahkan kami mau menunggu sebenarnya kalau jadi hari itu juga putusannya. Tapi ternyata tidak jadi hari itu salinan putusannya. Ya kan? Nah, makanya kemarin Senin dari kantor saya udah langsung bilang, tolong cek Pengadilan Tipikor, salinan putusannya udah bisa diambil belum? Kemarin dicek belum. Tadi saya suruh lagi, kejar lagi, salinan putusan udah jadi belum? Karena jujur saya juga penasaran gitu loh. Karena kan kemarin yang dibacakan oleh majelis hakim itu kan hanya sebagian saja, tidak seluruhnya gitu loh. Saya juga pengen melihat gitu loh. Apa nanti juga di dalam putusan itu seperti apa sih hakim menuangkan keterangan-keterangan saksi itu apa lengkap nggak sih dia menuangkannya gitu loh. Takutnya kita lihat ya persidangan kan kadang juga hakim nggak konsen juga kali, ada juga yang tidur gitu ya. Saya sih ada yang tidur, ada yang tidur. Saya baru lihat, saya dikirimin teman pengacara ya, saya dikirimin video, bahkan teman pengacara ini bilang gini ke saya, Adinda laporkan hakim yang seperti ini, masa persidangan tidur. Saya kaget juga loh. Ternyata masyarakat juga menonton persidangan. Saya sudah tidak terlalu ngeh lagi ada yang tidur majelis. Saya tidak terlalu ngeh lagi gitu ya. Tapi pas kemarin beberapa pengacara yang yang peduli ya, karena memang mereka katanya mengikuti persidangan ini gitu ya, karena memang sengaja kita share di YouTube gitu ya, supaya terbuka lah, objektif lah ya, tidak ada rahasia lah gitu ya. Dia bilang, laporkan Adinda, ini sudah melanggar nih, hakim kayak gini tidur. Nah, saya aja yang sudah full loh, saya nggak pernah tidur loh selama persidangan. Dan saya aktif berapa jam pun itu, saya dengarkan selalu apa yang dipertanyakan oleh hakim, ditanyakan oleh JPU, yang diterangkan oleh saksi. Saya juga masih bisa menguraikan gambaran secara umum, saksi menerangkan apa-apa saya masih hafal lah, gitu ya. Nah, makanya pas saya dikirimin video seperti itu, ya juga ya, ini bisa jadi salah satu untuk kita bisa melaporkan juga gitu loh. Artinya bisa, mungkin nggak hakim mendengarkan seluruhnya. Saya sih
sepertinya patut diduga sih enggak juga gitu karena ada situasi yang lagi tidur gitu loh, seperti itu. Sehingga tidak utuh ya. Tidak utuh gitu loh. Jangan-jangan pada saat pemeriksaan saksi-saksi menerangkan kuncinya, misalnya pernyataannya Ihsan mengatakan bahwa saya tidak pernah diperintah gitu ya. Saksi-saksi yang lain yang semua menyatakan bahwa mereka tidak mengerti malahan mengenai WTP gitu loh. Tapi kalau kita lihat kemarin persidangan, seolah-olah saksi menerangkan kaitan pemberian uang itu adalah untuk WTP, untuk WTP. Padahal di setiap persidangan saya tanya betul karena beberapa saksi tidak ada kaitannya dengan Ibu Ade Yasin ya, terutama yang di PUPR ya. Saya tanya, waktu kamu saksi dimintain oleh BPK uang tersebut, apa disebutkan enggak? Ini untuk WTP? Enggak. Terus waktu kamu ngasih, bilang nggak ini dalam rangka WTP? Enggak, boro-boro Bu, nggak ngerti WTP itu apa gitu loh. Nah, tapi kan saya lihat ini kok seolah-olah ada penggiringan supaya ada kepentingan Ibu Ade Yasin terhadap perbuatan orang-orang yang memberi uang ini gitu loh. Padahal kalau kita lihat motif-motif si pemberi uang kan jelas. Kalau SKPD atau PNS yang dimintain uang kan mereka takut. Kalau nggak dikasih nanti dipersulit pemeriksaannya. Karena pengalaman mereka tahun yang dulu mereka diperiksa bisa berkali-kali, bahkan larut malam. Nah, kalau si penyedia jasa kadang dibukakan bahwa pemeriksaannya temuannya katanya besar. Terus diminta apa saja temuannya. BPK-nya nggak mau ngasih. Akhirnya ya sudahlah, dikasihlah uang itu kan. Supaya mungkin juga supaya pemeriksaannya itu berkurang temuannya kan seperti itu ya. Jadi motifnya kan berbeda. Kenapa dilarikan selalu ke WTP sih gitu loh. Diarahkan ke sana terus. Diarahkan selalu ke WTP. Terus juga di putusan hakim kan disampaikan bahwa Ade Yasin melakukan perbuatan berlanjut untuk pengkondisian laporan BPK. Berarti kan mulai dari 2019, 20, termasuk juga yang 2021. 21, iya. Ini sebenarnya yang terjadi kayak gimana sih, Dina? Saya minum dulu. Oh ya, ini minum seru dulu. banget ini kalau itu yang ditanyakan buat saya. Jadi katanya, ini nih. Makanya saya bilang majelis hakim itu patut diduga seolah-olah hadir di pertemuan yang diduga Ibu Ade Yasin memberikan arahan. Karena di tuntutan aja, di dakwaan aja, JPU saja menyatakan tidak pernah mengatakan kata-kata selalu memberi arahan. Tetapi di tuntutan JPU mengatakan Ade Yasin memberikan arahan-arahan. Tetapi di putusan kemarin majelis hakim seperti yakin sekali atau seolah-olah dia ada di pertemuan itu mengatakan bahwa Ade Yasin itu selalu memberikan arahan. Kalau kata-kata selalu memberi arahan kan berarti perbuatan itu sering dilakukan. Arahan itu sering dilakukan gitu kan. Padahal kalau kita lihat kemarin, kalau menurut majelis hakim perbuatan Ade Yasin itu terbukti memberikan arahan adalah pada saat pertemuan Ihsan pada waktu memperkenalkan Ferry, dia mengajak Ruli dan juga Andri untuk ketemu Ade Yasin. Dia mau memperkenalkan Ferry karena Ferry ini baru dilantik dan dikenalkan lah sama Ade Yasin ya. Nah, kan hanya berdasarkan itu. Pertemuan itu juga 5-10 menit. Pertanyaannya, apa iya mungkin hanya dalam pertemuan yang tujuannya adalah untuk memperkenalkan Ferry diberikan arahan untuk melakukan pengkondisian agar Kabupaten Bogor itu WTP di tahun 2022. Pengkondisian ini menurut JPU awalnya adalah di Maret 2021. Lah, ini kan WTP untuk 2022. Apa ya dilakukan dari Maret 2021 gitu ya. Nah, berlanjut lagi karena memang tidak ada tanggal yang pasti kapan sih pertemuan itu dilakukan. Karena berbeda-beda nih saksi ini menerangkan. Tetapi yang pasti adalah petunjuknya adalah dilakukan itu setelah pelantikan Ferry. Ferry itu dilantik bulan Juni tahun 2021. Artinya setelahnya dong. Jadi dakwaan JPU yang mengatakan pertemuan itu dilakukan Maret 2021 berdasarkan bukti otentik surat pelantikan itu nggak mungkin dilakukan. Kan gitu ya. Jadi sebelum dilantik udah ketemu duluan nggak mungkin? Nggak mungkin. Karena kan katanya tujuannya empat saksi ini kan menerangkan tujuannya untuk memperkenalkan Ferry yang baru dilantik. Kan gitu. Itu kan harusnya petunjuk gitu ya. Nah, bagaimana mungkin majelis hakim menyatakan bahwa pengkondisian itu sudah dilakukan dari dulu
3 kali atau 4 kali mendapatkan WTP gitu ya. Artinya WTP yang diperoleh Kabupaten Bogor tahun 2021 untuk LKPD tahun 2020 itu menurut majelis hakim adalah itu hasil pengkondisian. Begitu juga yang sebelumnya. Nah, logika loh. WTP itu adalah dikeluarkan, opini yang dikeluarkan oleh lembaga yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Bagaimana mungkin lah majelis hakim ini terlalu dini, terlalu prematur mengatakan bahwa WTP 2021, WTP 2022 Kabupaten Bogor memperolehnya adalah karena pengkondisian yang dilakukan oleh Ade Yasin. Ini kacau loh. Ini harusnya BPK berteriak loh ini. Berarti kredibilitas BPK tidak diakui loh. Kalau begitu BPK, kita akan surati BPK nih. Cabut dong WTP-nya Kabupaten Bogor 2021 2000. Karena kata hakim itu adalah hasil pengkondisian. Dan saya minta nih, KPK usut dong. WTP tahun 2021-2020. Kenapa BPK bisa berikan itu? Kata majelis hakim itu adalah hasil pengkondisian. Periksa lagi dong. BPK saat itu siapa yang melakukan pemeriksaan? Siapa yang memberikan WTP itu? Begitu juga dengan Kabupaten Bogor. Periksa lagi dong semuanya. Kalau memang itu majelis hakim mengatakan adalah hasil pengkondisian. Setahu saya kan kalau opini itu keputusan pejabat yang berwenang untuk itu. Berarti pejabat yang memberikan WTP itu adalah BPK. Sepanjang opini tersebut tidak pernah dicabut, tidak pernah dinyatakan adalah hasil pengkondisian, harusnya majelis hakim nggak boleh ngomong gitu dong. Hargai dong BPK itu. Kalau begitu majelis hakim langsung menjas bahwa WTP Kabupaten Bogor itu diperoleh karena hasil-hasil pengkondisian. Buat apa ada BPK? Bubarin aja BPK lah. Atau juga opini dia udah dianulir oleh hakim menyatakan bahwa itu adalah hasil pengkondisian, padahal belum ada pembuktian bahwa itu adalah hasil pengkondisian. Betul, seperti itu. Di persidangan kemarin putusan juga hakim mengatakan bahwa Ade Yasin tidak peduli dengan program pemerintah termasuk pemberantasan korupsi karena menganggap WTP itu tidak penting. Sebenarnya menurut Bu Dina gimana? Nah inilah yang dipelintir ya. Maksudnya Bu Ade WTP itu tidak penting dalam gini loh. Gak mungkin lah hanya dalam rangka WTP Bu Ade itu harus melakukan pengkondisian dengan suap gitu loh. Terlalu naif sekali. Seorang kepala daerah hanya untuk mendapatkan WTP harus melakukan penyuapan. Karena menurut dia nggak penting di sini adalah karena sebenarnya nggak ada sanksi kepada kepala daerah. Dapat WTP, dapat WDP juga nggak ada sanksi gitu loh. Itu loh maksudnya. Jadi jangan dipelintir ya. Takutnya ada orang-orang ngepelintir. Lah seperti putusan itu kan itu dipelintir itu maksudnya. Maksudnya Bu Ade nggak penting itu maksudnya. Kenapa sih harus melakukan pengkondisian? Emang sepenting itu KWTP gitu? Itu loh maksudnya. Tujuannya itu ya? Iya, karena gini loh. Kan majelis hakim kemarin mengarahkan gini. Nah ini juga menarik nih. Majelis hakim mengatakan bahwa Ade Yasin melakukan penyuapan itu adalah untuk mendapatkan opini WTP agar mendapatkan dana insentif daerah. Itu ya? Padahal udah jelas-jelas dua ahli kemarin menyatakan WTP itu suatu daerah yang WTP tidak otomatis dapat DID loh. Itu hanya merupakan salah satu syarat. Nah, majelis hakim kemarin, tapi saya buka rekamannya mengatakan gini loh, bahwa WTP itu adalah syarat untuk mendapatkan DID. Ini kan kacau majelis hakim ngomong gitu. Kalau mengatakan WTP syarat mendapatkan DID, seolah-olah WTP pasti dapat DID. Padahal kalau peraturan Permenkeu ya, dan juga diperkuat dengan keterangan ahli yang diajukan oleh JPU, yang diajukan oleh kita juga dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa WTP itu bukan merupakan otomatis dapat DID. Jadi bukan syarat mutlak. Memang salah satu syarat mutlak ya. Tetapi salah satu loh. Salah satu dari sekian banyak syarat. Dari sekian banyak. Syarat utamanya itu ada 4. WTP ada 3 lagi. Artinya orang WTP, daerah itu WTP belum tentu otomatis dapat DID. Karena masih ada 3 syarat utama lagi. Di samping 4 syarat utama ini masih banyak syarat-syarat yang lain. Nah itu loh maksudnya Bu Ade, bukan mengatakan tidak penting. Siapa sih yang nggak ingin dibilang cantik kan kira-kira gitu. Menurut ahlinya JPU kan mengatakan bahwa WTP itu sebenarnya bukan untuk mendapatkan reward ya, tetapi mendapatkan citra yang baik
gitu loh. Bahwa kabupaten atau kota tersebut telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Jadi citra yang baik. Jadi jangan dipelintir seolah-olah dapat WTP, otomatis dapat DID. Nah, kemarin kan Bu Ade sebenarnya bukan soal bilang nggak penting. Kabupaten Bogor itu di saat COVID ya. Kabupaten Bogor itu over target loh. PAD-nya tuh pendapatan sampai 400 miliar. Kira-kira maksudnya Bu Ade tuh terlalu naif lah. Dia melakukan pengkondisian untuk dapat WTP yang nantinya dapat DID, yang jumlah DID-nya itu 20 miliar apa berapa gitu ya. Wong Kabupaten Bogor itu aja over target kok. PAD-nya tuh 400 miliar. Apa nggak naif seorang kepala daerah harus melakukan hal yang melanggar hukum hanya untuk mendapatkan DID 20 miliar? Habiskan aja PAD yang over target tadi. 400 miliar loh. Kabupaten atau kota yang lain tuh defisit. Kabupaten Bogor over target 400 miliar gitu. Itu loh maksudnya Bu Ade. Bukan tidak penting gitu, tapi jangan dipelintir lah. Gitu Sebenarnya loh. juga pernyataan tidak penting itu bukan berarti tidak mendukung program. Bukan tidak mendukung. Korupsi, ya. Lihat aja MCP-nya Kabupaten Bogor kan bagus. Kabupaten Bogor itu termasuk salah satu yang mendapatkan inovasi. Ya, kalau nggak salah di Indonesia itu hanya 10 kabupaten kota yang mendapatkan inovasi. Nah, Kabupaten Bogor itu salah satunya. Sudah menerapkan MCP. Gue nggak ngerti sih MCP-nya apa gitu ya. Tetapi sudah sistem keuangan udah cashless gitu ya. Nggak ada tunai lagi ya. Nah, tidak ada tunai. Apa yang tidak didukung oleh program itu? Justru Bu Ade justru sangat mendukung program pemerintah tersebut. Makanya tentang keuangan itu dia lakukan dengan cashless. Kan? Betul. Nah, ini juga ada video yang disiapkan oleh tim Metropolitan, bisa sambil diputarkan. Jelas-jelas media semua mendengarkan bahwa di setiap persidangan semua saksi menyatakan, bahkan saksi pemberi pun menyatakan tidak pernah dalam rangka WTP. Kenapa semua pertimbangan majelis semua diarahkan ke WTP? Pernyataan majelis hakim ini melebihi pernyataan daripada JPU. Maka hari ini kami tekankan, kami akan banding. Kami percaya masih ada keadilan tidak hanya di Tipikor Bandung. Silakan itu. Kami menyampaikan banding secara resmi, seharusnya kalau memberikan kesempatan menanggalkan lagi semua media sudah selalu memuat setiap persidangan. Nah, tadi sebenarnya rangkaian dari video-video sebelumnya ya. Tadi yang Ibu Dina sampaikan adalah hakim terlalu berani menyampingkan fakta persidangan dan sebagainya. Menurut Bu Dina gimana? Nah itu, makanya perasaan saya zonk. Ya kan? Karena fakta-fakta yang menurut kami adalah sudah terbuka bahwa Ade Yasin itu tidak melakukan apa yang didakwakan. Karena kan semua saksi bilang tidak pernah diperintah. Pemberi saja, pemberi nih, para penyedia jasa kalau tanya nih, kenapa kamu memberi uang itu? Karena saya diminta BPK. Saya merasa dibilang temuannya banyak, 1 miliar. Padahal setelah diperiksa ulang, ternyata nggak 1 miliar. Sama kayak ada satu penyedia jasa. Waktu diperiksa, dia 500 miliar. Terus dia bilang, mana? Apanya? Kenapa sampai 500 miliar? Bukan 500 miliar, 500 juta. Di mana temuannya? Nggak dikasih tahu. Ya kan? Setelah diperiksa ulang lagi oleh pasca OTT, ternyata temuannya hanya 175 juta. Makanya ini udah kembalikan ke kas daerah. Iya kan? Nah, seperti itulah. Nah, kenapa kita yakin sekali? Karena memang semua pemberi uang menyatakan tidak pernah diperintah oleh Ade Yasin. Dan mereka tidak tahu WTP. Nah, kembali lagi kepada si penerima. Ya kan? Penerima mengatakan tidak pernah bersepakat dengan Ade Yasin. Dan bahkan penerima mengatakan bahwa permintaan uang itu adalah uang lelah. Bukan uang WTP loh. Harusnya kan dia bilang, iya kami udah bersepakat dari awal bahwa untuk mendapatkan WTP itu. Nah, apalagi BPK mengatakan ternyata menentukan opini WTP itu bukan pemeriksa yang turun ke lapangan loh. Nantinya hasil itu nanti mereka akan bawa ke Bandung. Di situ nanti akan ada tim lagi
Jadi hasil pemeriksaan itu belum tentu juga gitu loh. Jadi kalau menurut saya kalau mau melakukan suap, ya menurut saya langsung aja kepada kepalanya gitu loh. Tidak Ngapain perlu kepada orang yang pemeriksaan kerja di lapangan? Oh. Karena ternyata mereka tidak punya kewenangan untuk menentukan opini itu. Yang menentukan nanti dianalisis di sana lagi gitu loh. Di Bandungnya, di Bandungnya gitu loh. Terus juga tadi kita sempat dengar bahwa kuasa hukum akan langsung mengajukan banding. Iya. Sejauh mana persiapan banding? Makanya hari ini tadi baru saya dapat kabar jam 3 tadi bahwa salinan putusan udah jadi dan kita sudah langsung perintahkan untuk ngambil salinan putusan tersebut. Ya mungkin mulai besok kita sudah bekerja membuat memori bandingnya karena kan hanya 7 hari ya batas waktunya ya. Berarti terhitung dari setelah diambil. Terhitung setelah saya ambil dong, setelah saya ambil dong. Iya. Berarti harus Rabu terhitung besok lah, iya. Rabu depan harus sudah diserahkan. Sudah harus diserahkan. Iya. Nah itu nanti dalam memori banding itu apa aja yang akan diulas atau disampaikan? Yang pasti kan kewenangan daripada pengadilan tinggi itu kan dia sama-sama judex faksi ya, sama dengan pengadilan tipikor, pengadilan tingkat satunya gitu ya. Ya kita akan bukakan lagi kembali mengenai pembuktian yang ada dan mungkin nanti kita akan lampirkan semua video-videonya. Artinya karena kan kalau di pengadilan tinggi kan kita tidak sidang lagi. Tidak ada sidang ya? Tidak ada sidang. Kita hanya memberikan memori banding. Nanti kita akan lampirkan video-videonya per sidang. Kita akan berikan dan bahkan nanti per saksi kita akan uraikan nanti. Nah dari putusan hakim tadi kita akan lihat bahwa di putusan hakim itu nanti kita akan cari apakah ada pernyataan saksi yang tidak diungkapkan tetapi dimuat. Nah kalau ada kan nanti kita akan combine dengan apa? Kita akan dengan rekaman itu. Ini loh, saksi tidak ngomong begitu loh, gitu loh. Betul. Ini buktinya kan kira-kira gitu supaya hakim pengadilan tinggi juga bisa memahami perkara ini karena memang kan dia tidak ikut di persidangan. Jadi harus dari awal kita harus semuanya kita serahkan nanti. Biar. Nah ini juga kan banyak yang beranggapan biasanya kalau kasus korupsi banding akan malah diperberat. Iya. Jadi kuasa hukum sudah benar-benar yakin bahwa banding akan meringankan. Iya. Gini, saya sih masih punya keyakinan ya. Tidak bahwa hakim itu juga objektif lah. Ya. Kita PMO kayak gitu, maksudnya kalau banding nanti berat lagi Mahkamah Agung. Kalau gitu udah nggak ada kepastian hukum di Indonesia ini ya kan. Tapi kalau karena saya sebagai dosen ya, saya masih punya optimis. Artinya ada pengadilan tingkat banding, ada kasasi. Artinya kan itu adalah kesempatan bagi para pihak menguji putusan yang dibawanya kan kira-kira gitu. Jadi kita juga nggak bisa pesimis lah. Saya akan optimis terus gitu loh. Sampai terakhir ya upaya hukumnya adalah di kasasi. Kasasi di MA kasasi gitu. Saya masih punya keyakinan lah. Ya kalau misalnya memang putusannya dinyatakan bersalah atau bagaimana, ya jujur saya sebagai dosen lah. Sangat itu kan yang divonis adalah pasal 5 ya. Pasal 5 ya, dan 1 huruf A. Dan hukuman terberatnya itu adalah 4 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Berarti kalau misalnya minimalnya 1 tahun. Berarti kan ketika putusannya adalah 4 tahun terus kemudian banding terus diperberat harusnya 5 tahun. Ya maksimal 5 tahun. Lebih dari pasal ya nggak bisa, kan sesuai dengan dakwaan. Pasal yang di ini kan udah pasal itu kan sudah ada batasannya maksimalnya berapa. Kebetulan kalau pasal 5 ayat 1 huruf A itu kan ada maksimal dan ada minimalnya 1 tahun, maksimalnya 5 tahun. Nah kan waktu itu jaksa memberikan dakwanya kan alternatif yaitu dengan pasal 13. Kalau pasal 13 itu kan tidak ada minimalnya, tapi maksimalnya 3 tahun gitu loh. Nah tapi jadi jaksa itu memberikan pasal alternatif waktu di dakwaan. Iya, waktu di dakwaan. Tapi pada saat penuntutan dia yakin bahwa pasal 5 yang paling tepat dengan perbuatannya Ade Yasin tersebut. Berarti dakwaan jaksa itu juga tidak dipakai sebenarnya ya? Alternatif, jadi bisa memilih. Jadi karena dia Bu Ade itu didakwa dengan pasal 5 ayat 1 huruf A di pasal 5 atau pasal 13 tadi tipikor gitu loh. Dijuntuhkan dengan pasal 55 dan 64 KUHP. Gitu. Nah, setelah vonis itu juga kan Bu Dina sempat langsung ketemu dengan Bu Ade Yasin ya? Iya. Nah, sebenarnya dalam pertemuan itu apa yang Bu Ade Yasin sampaikan atau nitip pesan terhadap Bu Dina? Saya salut ya ngelihat Bu Ade Yasin itu ya. Gimana? Jadi saya waktu dari pengadilan mau ke sana, jujur saya nggak tega untuk ketemu. Saya nggak kuat untuk ketemu. Saya nggak bisa ngebayangin bagaimana beliau sedihnya gitu ya. Justru saya yang menangis gitu ya. Saya menangis, tapi dia bilang, Bu Dina, kita harus kuat.
Ini bukan persoalan keadilan untuk Ade Yasin aja, tetapi keadilan ini harus dibukakan agar masyarakat umum tahu. Karena nanti bisa jadi orang-orang lain juga terkena, bukan hanya Ade Yasin. Gitu loh. Kita harus bukakan. Jadi ini persoalannya bukan tentang keadilan untuk Ade Yasin, tetapi keadilan untuk Indonesia. Berarti Bu Dina memperjuangkan banding ini bukan untuk Ade Yasin, tapi untuk menurut keadilan. beliau begitu. Beliau ngomong gitu ke saya. Sekarang Bu Dina maju bukan persoalan Ade Yasin lagi, tetapi tentang keadilan di Indonesia ini. Nah, ini Bu Dina harus perjuangkan. Jadi justru beliau menyemangati saya gitu loh. Saya nggak tahu di dalam hatinya ya. Tapi pada saat pertemuan itu saya menjadi kuat gitu loh, karena beliau malah saya yang menangis gitu loh. Beliau malah memeluk saya, dia menepuk pundak saya. Lebih tegar ya beliau. Lebih tegar malahan gitu loh. Mungkin beliau baru sadar ya, ternyata begitu naifnya ya, begitu ya beginilah potret pengadilan kita gitu ya, yang menurut kita patut diduga apa benar ini adil atau tidak gitu ya. Memang ini bervariasi ya. Di sebagian orang mungkin ini adalah sesuatu yang adil gitu ya. Betul. Di menurut kita ini adalah sesuatu yang tidak adil, itu hak orang. Ya ini panggung ini ya kita coba masuk ikut di dalam panggung itu sebagai artisnya ya kan. Kita coba bukakan kebenaran ini gitu loh. Nah ini pertanyaan terakhir mungkin Bu Dina ya. Ada pesan yang ingin disampaikan terhadap penegak hukum dari pengalaman kasusnya Ibu Ade Yasin ini? Ya, saya sih awalnya saya sudah pesimis, saya kecewa. Maka saya berpikir masih ada nggak sih gunanya pengacara ini gitu ya. Saya sempat. Kenapa memang bisa mikir gitu? Saya jujur, saya kecewa sekali. Ke tim saya bilang, apa saya mengundurkan diri jadi pengacara? Saya betul-betul kecewa gitu loh. Saya mendingan jadi dosen lah. Saya memberikan yang benar ini. Terserah nanti di lapangan seperti apa. Tapi saya berpikir kalau ini kita tidak punya keberanian membukakan, kapan lagi kita mau memperbaiki yang menurut kita ada yang salah gitu loh. Kalau tidak dimulai dari satu orang, mungkin dua orang. Nah, harapan saya kepada masyarakat Indonesia, jangan terlalu mudah untuk menghakimi orang. Pada saat seseorang itu ditangkap atau dijemput, apalagi dengan embel-embel OTT, ya, tolong sebelum berstatement lihat dulu lah. Ya, pelajari dulu kasusnya ini seperti apa gitu loh. Hari ini saya mau katakan Ibu Ade Yasin di OTT tidak sedang melakukan perbuatan itu, dan tidak seketika sedang melakukan perbuatan itu, dan sebelumnya juga tidak melakukan perbuatan itu. Tapi Ade Yasin dijemput itu adalah untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kepala daerah. sebagai karena jabatan dia sebagai kepala daerah. Jadi mohon masyarakat Indonesia, mohon jangan menghakimi lagi seperti itu. Oke, Bu Dina, tidak terasa mungkin sudah hampir sejam ya. Kita ngobrol, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang Bu Dina hari ini sedang perjuangkan bisa membuahkan hasil yang bermanfaat, hasil yang baik juga. Jadi cukup sekian talkshow ngopi atau ngobrol padat berisi dengan kuasa hukum Bupati Nonaktif Ade Yasin. Nanti next ketika sudah ada hasilnya, baik di PT atau misalnya di kasasi, kita ngobrol lagi ya. Siap. Tidak keberatan kita undang lagi ya. Tidak keberatan. Oke, terima kasih Bu Dina. Semoga sehat selalu Bu Dina. Sama-sama. Dan semoga berhasil. Amin.